Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi Baitullah. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Anda semuanya. Dan saya bersama teman saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah ini perkenalkan Ustadz Fakhrul Razi. Dan profesi Ustadz ini menjadi guide yang biasa memandu para jamaah haji maupun umroh. Ustadz, profesi Anda ini biasanya dibicarakan orang itu enak ya, sudah dapat gaji dan ya bisa mengunjungi 2 tanah haram. Ya. Tetapi jangan lupa sahabat Inspirasi Baitullah bahwa di balik itu memang ada tantangan tersendiri. Dan tentunya kita akan ulas beberapa hal yang bisa menginspirasi kita di balik aktivitas guidance, pemanduan itu seperti apa. Ustadz, kalau boleh dibilang tadi asik, sudah dapat gaji, ya. Terus juga bisa mengunjungi 2 tanah haram. Ya. Tantangan terbesar ketika awal mula guidance, mandu jamaah, haji atau umrah, apa yang Anda temui? Tantangan awal ya. Karena memang masih awal gitu ya. Awal. Pastinya kalau bahasa insya Allah sudah ini ya. Karena Alhamdulillah ya udah pernah di sana gitu. Jadi soal bahasa ya mungkin ada kendala sedikit. Cuman mungkin di awal ini ya. Medan mungkin ya. Medan gimana? Artinya Medan itu gini. Tidak semua hotel kita hafal di sana. Ya kan? Awal kan gitu kan. Saya waktu awal di Madinah kan, pertama di Madinah itu. Saya nyari hotel ini sampai keliru berkali-kali kan. Karena belum hafal baru pertama gitu kan. Tapi sering berjalan waktu akhirnya jalan itu hafal. Saya kira yang di awal itu kendalanya itu. Kalau yang kendala harian itu kalau ada jamaah hilang. Jamaah hilang. Iya, itu kebetulan ada beberapa kali ya hilang jamaah itu. Kalau yang hilang masih muda itu kan enak diajak ngomong. Ini udah tua diajak ngomong udah sulit nyantol juga. Pernah hilang sampai 2 kilo lebih itu ya, sampai mungkin 3 atau 4 kilo kan jauhnya itu. Jalan kaki itu orangnya kan. Dan dia cuma pakai daster waktu hilang cuma pakai daster. Jadi semua itu waktu hilangnya dia itu di hotel berangkat ibadah, pulang, nggak balik ke hotel atau gimana? Gini ceritanya. Waktu itu kan datang sebelum subuh kan. Nah subuhan ke Masjid Nabawi. Dia berdua saja sama temannya. Nah, orang ini punya kebiasaan sering ambil wudhu. Jadi merasa batal apa gitu kan. Nah, ketika dia sudah di barisan nunggu sholat subuh, dia merasa batal. Dia lepaslah jilbabnya, dia lepaslah ID card-nya, dia lepaslah tasnya, sama rukuhnya sekalian dititipkan temannya. Sama-sama tua ini. Ditanya, mau kemana? Mau ambil wudhu. Keluarlah dari barisan, udah saja. Saat itu hilang. Hilang sepanjang hari saya nyari, nggak mungkin dong saya nyari terus. Dengan luas wilayah Masjid Nabawi sebegitu luas, saya nyari waktu itu cuma 2 kali putaran. Habis itu capek dah. Akhirnya kita pasrah kepada Allah, kita berdoa semoga ditemukan. Dan saya nunggu ada yang nelpon. Dan itu perjalanan yang luar biasa. Jadi dia itu waktu itu cuma pakai daster ya, karena mau wudhu. Itu berarti pakaiannya tertinggal di kamar mandi? Bukan. Dititipkan temannya. Nah, tapi ketika ditemukan dia semuanya udah punya jilbab, udah punya sandal, udah punya abaya. Jadi orang banyak kasihan karena seharian itu. Di Madinah orang nggak pakai kerudung, nggak pakai sandal, jalan gitu kan orang kasihan. Iya. Akhirnya itu ternyata ceritanya itu dibawa ke daerah Awali, daerah Madinah, daerah Awali jauh ya, daerah yang di situ banyak orang Indonesia.
Nah, dia ditaruh di Bakola Indonesia, di supermarket Indonesia. Akhirnya dibawalah oleh salah satu orang yang biasanya ngisi barang di situ, dibawa ke rumahnya. Nah, ini kan kemungkinan ketemu sulit. Orang nggak ngerti, nggak biasa diajak ngomong, kemudian semua identitas dia tanggalkan, kartu identitas, jilbab, jilbabnya kan kalau kita memang khas ya, ada merah putih merah kan. Kemudian rokok, kemudian tas ditinggalkan. Nah, subhanallah, orang ini cuma ingat satu yang membuat dia jadi ketemu. Ingat adab Indonesia. Oh, ingat nama travelnya. Iya. Ya, adab Indonesia. Akhirnya sama yang membawa ini, yang dia bawa ke rumahnya ini, dicarilah di internet adab Indonesia. Ketemulah waktu itu medsosnya adab Indonesia cabang Gresik. Ya, di teleponnya cabang Gresik, dikirimlah video ke adab Gresik. Dari adab Gresik langsung dilaporkan ke dilaporkan ke grup kita yang ada di grup brosur itu, yang di semua agen ada. Nah, dari situlah kita tahu. Akhirnya kita minta telepon yang nemu itu. Jadi orang hilang di sana, kita tahu kabarnya dari Indonesia. Subhanallah. Luar biasa. Gitu. Akhirnya setelah maghrib baru kita bisa ketemu sama ibu yang hilang itu. Dan nanti kita lanjutkan banyak sekali. Kalau ataupun misalnya hari ini kita belum selesai, nanti ada episode berikutnya. Ya. Tapi lebih condong kepada profesi seorang guide, seorang mutawif. Kalau dalam istilah mutawif, anggapan saya adalah orang yang pekerjaannya memimpin tawaf. Meskipun memang ada aspek tambahannya. Selain mimpin tawaf, mimpin sa'i, memandu cerita di tiap-tiap situs bersejarah, terus sampai membangun kondisi spiritual. Meningkatkan kondisi spiritual seseorang, karena ini perjalanan jauh mereka, dan di samping kebutuhan untuk jamaah, ada juga kebutuhan secara personal. Saya tanya soal spiritual panjenengan. Jadi setiap orang itu lumrah sekali di hadapan makbarohnya Rasulullah, kubah hijau, nangis di depan Ka'bah. Apalagi yang pertama kali kan takjub. Alhamdulillah ya Allah, saya sudah ditakdirkan pergi ke tanah suci, pergi menghadap Baitullah, menghadap Rasulmu. Padahal Anda ini habis ngantar satu rombongan, rombongannya pulang, lusa balik lagi. Yang kedua, yang ketiganya masih bisa nangis kah? Nah, untuk nangis ya, memang nggak semudah ngomong. Karena saya pernah gini, saya mengawal yang keempat, setelah waktu itu saya di sana itu, saya sampai untuk nangis itu nggak bisa, saya melihat orang nangis. Dan saya berdoa waktu itu di depan Ka'bah, ya Allah, haluskanlah hati hambamu ini untuk tetap bisa menerima hidayah. Jadi jangan nangis. Saya juga nangis sama teman guide saya. Kamu bisa nangis? Iya, kayak bisa nangis. Saya nggak bisa nangis. Jadi kalau pulang balik lagi. Iya. Jadi memang suasana hati itu memang sangat dipengaruhi banyak hal ya. Satu, kesibukan. Betul. Kedua, keseringan. Ya bukan keseringan ya, masih kurang ya. Maksudnya sering ya. Iya. Ketiga, mungkin dosa-dosa. Jadi hati yang keras itu memang sulit untuk nangis. Nah, kerasnya hati kebanyakan dari dosa. Jadi memang seperti guide yang mutawif, itu memang perlu untuk selalu introspeksi. Jadi tidak selalu seorang mutawif kemudian setiap berziarah ya ke Rasulullah itu selalu bisa menangis. Ya, kita berharap di setiap kita bersua dengan Rasulullah, kita bisa menghadirkan sosok keagungan beliau, sehingga kita bisa takzim, kita bisa merasa dekat, sehingga kita bisa menghadirkan hati kita, sehingga kita bisa nangis. Karena apalah hati kita di hadapan Rasulullah. Kita umat di akhir zaman yang penuh dosa, yang dosa masuk ke kamar-kamar kita melalui HP. Iya. Jadi kalau kita nggak diberi pertolongan Allah, tentu sulit
Tentu tanpa pertolongan Allah sulit untuk bisa menghadirkan hati kita di hadapan Rasulullah. Apalagi jamaah ini penerbangannya 10 jam lebih. Ya kan? Kalau dari Jakarta, dari Surabaya, apalagi kalau transit Jakarta, Qatar, Jeddah. Ada juga teman saya itu yang sampai hanya untuk mendapatkan tiket murahnya, dia itu bela-belain pergi sampai ke Ethiopia. Lama perjalanannya sampai 23 jam. Ketemu dengan orang-orang yang capek. Mereka ingin dilayani. Dan mengkondisikan diri Anda juga capek setelah melepas rombongan pulang. Gimana Anda melihat atau memanage diri Anda untuk bisa melayani dengan baik dengan kondisi yang seperti ini? Tentu disesuaikan kondisi ya. Artinya kalau misalnya sangat capek, tentu kita melakukan yang maksimal yang kita mampu. Kalau seandainya memang nggak mampu, artinya secara fisik ya. Kalau rohani itu tergantung kondisi sebenarnya. Kalau kita selalu connect, itu sebenarnya kalau rohani nggak ada capek. Karena yang capek sebenarnya fisik. Gitu kan? Ya sama lah, bahwa rohani itu nggak pernah tua. Kayak kita merasa masih kecil aja kan ya. Kayak masih muda aja padahal kita udah umur berapa gitu kan. Artinya capek itu udah fisik. Kalau misalnya capek fisik atau mungkin bahkan mau sakit ya kita mungkin izin untuk tidak bisa ngawal, jadi bisa digantikan orang lain. Tetapi ketika kita masih kuat, otomatis kita berusaha semampu kita, sebaik mungkin gitu. Ketika peak season, pas waktu rame-ramenya itu guide juga seringkali susah untuk ditemukan karena masing-masing guide itu melaksanakan tugas ya dari rombongan-rombongan tertentu ya, pasti, sampai kehabisan. Pasti nggak bisa double kan? Iya, nggak bisa double. Iya. Ini kan memaksa seseorang harus bahasa Jawanya itu nguat-nguat atau harus agak sedikit dipaksa. Pengalaman nih saya Ustadz, sedikit sharing ya sama sahabat inspirasi. Saya pernah di suhu 8. Iya. Saya sudah minta izin nih sama teman-teman, tolong gantikan saya. Nggak bisa, Gus. Nggak bisa Ustadz. Ustadz harus yang memimpin doa. Dan waktu itu demam tinggi saya. Iya. Akhirnya saya untuk antisipasi minum paracetamol, ada obat di situ yang kandungannya ada paracetamol sama kafein. Saya sedikit, bahasa saya doping sih. Itu saya doanya seperti khusyuk. Masya Allah, diketawain sebenarnya. Khusyuk betul dah. Enggak, ini pengaruh demam. Itu pengaruh demam saya itu betul. Berarti khusyuknya kalau nguat-nguat nih. Gimana suhu 8? Iya. Artinya suhu 8. Waktu habis sholat malam ya, kita kumpul ya. Tapi kalau nguat-nguatnya itu sebenarnya bisa lebih hening gitu kan? Karena apa? Enggak, karena demamnya itu yang masalah. Enggak, artinya kalau seandainya pun kita doa dengan makna yang kita hayati kan demam. Bisa. Iya. Pernah ngalamin seperti itu? Alhamdulillah kalau saya pas sakit memang saya istirahat total. Istirahat total ya. Total. Saya izin total tidur. Karena saya dari dulu ya, memang kebiasaan saya kalau sakit itu memang total tidur seharian. Dah. Satu lagi tantangan nih. Kita kan sering ya manasik ya. Manasik itu tidak hanya di tanah air, manasik itu ada di sana. Kita membekali jamaah di antara semua setelah syarat sah rukunnya ibadah. Itu ada kita ingatkan wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafas, fusuk, jidal. Rafas ya janganlah sampai lah namanya juga ibadah sampai melakukan pembicaraan yang membawa unsur hasrat nafsu birahi, fasad, kerusakan. Nah yang jidal ini yang problem. Kita habis bicara sama jamaah dan ketika sewaktu perjalanan check-in hotel kita ketemu dengan sesuatu yang gak cocoki, apalagi orang Arab itu bahasanya itu cenderung keras. Gimana nih? Kalau kita berbicara dengan orang Arab atau mendengarkan bicara orang Arab, kalau kita tidak memahami maknanya, itu menganggap mereka tidak marah. Padahal kalau kita memahami artinya, itu ya ngomong biasa aja, cuma nadanya keras gitu. Bahkan kita pun ya
intonasi kalau kita lagi cakap-cakap dengan orang Arab atau sesama kita tapi bahasa ya sama, intonasi tinggi juga, tapi ya karena saling memahami artinya, jadi sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Kalau normal, anggaplah kalau conversation atau perbincangan muhadatsahnya itu ya biasa lah, kita tahu waktu baik atau cuaca gelia. Tetapi ini problematika ketika misal petugas check-in sosial minta kuncinya hotelnya belum siap. Apalagi ada oknum sopir yang saya pernah nih oknum nih, ketika habis tur Jabal Sur, Arafah, Mina waktu umroh ya, kan jamaah mestinya kan mikot di Jirona. Ya betul. Sebenarnya nggak mau. Gimana nih? Itu kan agak-agak, ini sudah habis ceramah ini sama jamaah. Ya, apalagi pas macet, masuk Makkah macet, bisnya harus ditunggu oleh jemputan yang lain. Mereka buru-buru turunnya, itu kan sesuatu yang kontradiktif dari aspek teori kan. Kita habis bicara sama jamaah, kita wala rofasa wala fusuh wala jidala. Ya memang itu tantangan dan kita ya namanya manusia berbantah-bantahnya itu, jidalnya itu. Iya pasti kalau khilaf mungkin saja terjadi ya. Cuman selama saya di sana itu enggak sampailah terjadi sampai jidal, sampai ya kondisional. Tadi itu mungkin tergantung juga amalia jamaah juga. Bukan jamaah. Sebagai seorang figur yang di depan kan kita uswah, ngasih contoh. Artinya maksudnya gini. Jadi kadang kesulitan yang di perjalanan itu bisa saja juga karena ujian bagi jamaah. Nah, selain ujian bagi jamaah juga gitu. Ya, karena ya kita tetap sakralitas tanah haram itu kita tetap menganggap itu ada. Jadi kan kadang ada jamaah itu yang waktu saya haji dulu, ada jamaah memang dari awal itu gak beres. Gak beresnya gimana, Ustaz? Ya pokoknya dia berangkat itu sudah dengan istrinya udah nggak sinkron gitu kan, bermasalah. Nyampe sana itu kopernya hilang, nggak ketemu sampai setelah wukuf. Ya Allah. Baru ketemu, sampai jamaah itu kasihan urunan itu kan ya, saling bantu. Ternyata akhirnya ketemu, tapi setelah wukuf. Jadi ada korelasi dari amal tiap jamaah. Jadi bisa juga membuat akibat pada satu grup ya. Ini bisa. Artinya apa? Di situ tentu tergantung tiap orang menyikapinya. Bagi yang bisa menyikapinya dengan pandangan yang luas, dia bisa ngambil hikmah. Oh, ternyata hikmahnya. Ya, saya lihat beberapa status ya di TikTok dan di medsos, nadanya tinggi, ya, menyebutkan untuk orang-orang tua. Mestinya kalau sudah tidak istitoah, tidak mampu, kenapa harus berangkat umroh, kenapa harus berangkat haji? Itu merepotkan teman-temannya yang lain. Bagaimana menurut Ustaz? Memang itu saya alami ya, maksudnya yang hilang tadi itu. Dia sudah sepuh, sudah diajak komunikasi sulit. Kalau kesehatannya bagus, dia kuat jalan, nggak sakit jalan. Kenapa? Karena dia wiridnya kuat. Setiap dia jalan itu selalu wirid. Jadi baca la haula wala quwwata baca pokoknya wirid lah. Fisiknya kuat, tapi secara diajak bicara udah gak berarti nyambung. Nggak ada yang mendampingi. Jadi kalau punya ayah ibu yang sudah tua, ya semua dihadirin ya. Kalau untuk umroh sebaiknya ada pendamping. Harusnya begitu. Supaya nggak merepotkan teman-temannya. Karena kayak guide motor itu nggak mungkin mendampingi cuma satu orang kan. Iya.
kan harus bawa semua jamaah. Jadi harapannya begitu ya? Memang begitu harapannya. Atau seharusnya? Seharusnya. Jadi ditingkatkan. Iya. Jadi juga bukan sekedar himbauan. Makanya sampai atau gini minimal gini. Kalau minimal nggak ada pendampingnya, ya kita kasih ongkos pada jamaah yang ikut itu untuk mendampingi. Ongkos. Artinya gini, sebagai imbalan untuk mendampingi. Jadi umroh tapi memang diberi tanggung jawab tapi dikasih imbalan. Padahal biasanya kan ketemunya juga baru pas waktu manasik, ada yang beda kota. Ya, itu tantangan kan. Tentu kenalan lebih dalam waktu manasik. Oh gitu ya. Tapi kalau saya malah justru setuju juga ya dengan beberapa pernyataan di medsos. Kalau memang sudah punya ibu, punya bapak atau nenek yang memang tidak istitoah, tidak mampu secara fisik, itu sebaiknya, bukan sebaiknya, seharusnya ada pendamping agar tidak merepotkan jamaah lain yang juga ingin menyempurnakan ibadah, ingin mendapatkan nilai-nilai spiritual dari tempat suci itu. Betul. Jadi kalau memang mampu untuk itu, artinya kan harus double. Iya. Harus double kan biayanya kalau ada pendampingnya. Iya. Artinya memang yang paling bagus seperti itu. Karena paling tidak kan dalam hari-hari mereka, hari-hari jamaah selama melaksanakan peribadahan, entah itu umroh atau haji, tidak akan cuma hanya sekedar ke masjid, tetapi ada urusan-urusan yang lain. Toiletries, toilet, urusan makan, sampai urusan cari oleh-oleh dan sebagainya. Iya betul. Memang pengalaman saya, jadi orang yang cerita hilang tadi itu, teman-temannya nggak ada yang mau barengi, nggak ada yang mau ngajak ke masjid. Karena orang ini selalu lepas, artinya selalu ketika bareng langsung keluar sendiri, keluar barisan dan dia jalan sendiri. Artinya dia punya kemauan yang kalau dikasih tahu nggak mau tahu. Akhirnya semua temannya nggak ada yang mau ngajak. Dia tiap ke masjid dia ditinggal di kamar lah. Ketika di kamar, kan pintu hotel itu kalau dibuka dari dalam nggak ada kunci sama sekali, nggak berarti kan. Nah itu sering hilang juga. Nah sampai dia tak belikan tali tampar itu. Jadi kamarnya itu saya tali dari luar, saya tali ininya ke paku yang untuk naruh ini pemadam kebakaran itu. Ada itu sampai saya tali seperti itu. Kenapa? Ya satu, ibu ini tidak ada yang mendampingi dan teman-temannya nggak ada yang mau ngajak. Jadi memang betul sekali, kalau memang punya orang tua yang umroh dan dia sudah sepuh, seharusnya ada pendampingnya untuk urusan kesehariannya. Betul. Iya kan? Kalau nanti yang ngurusi jamaah yang lain yang mereka sudah bayar puluhan juta atau ratusan juta harus ngurusi. Ya memang sih saya pernah diajak diskusi ketika terjadi seperti itu, ya kita sampaikan bahwa setiap orang kan akan mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah dan Rasul. Tetapi sebaiknya memang dalil itu tidak hanya dilakukan ketika pas keadaan itu terjadi, tapi ada aspek antisipasinya. Ya janganlah. Jadi ini juga masukan nih pada tenaga sales marketing, travel ya, atau agen atau apa yang istilahnya lebih islami, pesyiar Baitullah. Jadi jangan cuma sekedar masukkan orang untuk porsi ya atau seat, tapi juga perlu diperhatikan kenyamanan jamaah yang lain karena mereka juga bayar, mereka juga punya hak kan. Iya betul. Antisipasi. Saya pernah soalnya itu. Ada jamaah yang secara fisik itu kuat, tetapi secara psikis itu lemah. Ya. Karena sudah penerbangan lama, sampai di sana
hilang ingatan, atau kalau dalam bahasanya itu haromi, apa? Ikut. Ya, harap. Ikut. Ya. Langsung itu. Masya Allah. Dan ternyata begitu saya diskusi sama teman-teman, istilahnya benar waktu itu, sampai saya sama guide yang lain itu beli obat tidur herbal. Setelah bisa tidur 12 jam. Boleh. Masya Allah. Ini kan? Iya. Gimana gitu kan? Jamaah yang lain juga terganggu kalau dia nggak bisa tidur, apalagi kalau sudah buang air kecil di sembarang tempat. Iya. Menjadi perhatian kita semua ya. Betul. Jadi kalau sudah istitoah itu penting, nggak cuma sekedar biaya. Iya. Nah, kita kan juga harus antisipasi itu. Jadi kalau memang punya orang tua yang mau kita umrohkan, jadi harus antisipasi. Kira-kira ini kalau sendirian mampu enggak? Kira-kira merepotkan orang lain enggak? Kalau kemudian di sana nggak bisa menjalankan ibadahnya sendiri. Artinya kalau untuk umroh kita ada ya yang didorong gitu kan. Iya, tapi kan tidak setiap hari. Iya. Hanya untuk case atau kasus-kasus tertentu. Betul. Nah kalau kasusnya kayak tadi itu orangnya nggak bisa dikontrol, selalu keluar kamar sendiri, sementara kamar hotel itu nggak ada kunci dari dalam, ya kan? Kalau dibuka dari dalam pasti buka kan? Siapa yang mau jaga? Semua tidur, dia keluar sendiri, kan? Ya repot juga kan? Akhirnya hilang lagi. Tadi yang menjaga wala rofasa wala fusuq wala jidal fil haji memang berat. Betul. Jadi kondisi seperti itu memang memicu jidal ya. Kayak berbantah-bantah, jidal berbantah-bantah. Ya jidal dengan orang yang nggak bisa dikasih tahu, misalnya kan. jadi memang ya itulah tantangannya jadi guide atau mutawif seperti itu salah satunya. Ustaz, saya pernah ada bicara seseorang yang takut mau umroh mau haji itu karena beranggapan dua tempat suci ini miniatur hari pembalasan. Ada yang mengatakan saya ini masih kurang bersih. Saya khawatir kalau nanti saya di sana, sehabis saya mungkin pernah zalim sama anak buah saya, di sana dizalimin orang. Pernah nggak menemukan statement itu? Ya, statement itu sampai terbawa ke sana. Statement itu pernah juga saya dengar ya. Cuman sebenarnya itu bagus. Bagus ya? Ya kalau dia takut di miniaturnya hari pembalasan, mestinya dia takut sekalian ke hari pembalasan. Betul. Sehingga dia taubat sebelum ke Mekah kan? Karena Allah sudah taubat itu dihapus dosanya. Nah ini yang jadi catatan. Kenapa harus takut terbalas? Padahal kalau di hari pembalasan dibalas juga kan gitu. Jadi sekalian takut, sekalian taubat, istighfar, salah taubat, berangkat umroh, insya Allah. Bisa jadi ini kan juga jebakan setan kan? Nah itu. Jebakan setan ya lebih baik dah umroh aja lah, atau dah haji, karena kalau dihitung ditakut-takutin. Iya. Hitung amalannya kurang dan yang lain kurang. Betul. Saya sih setuju dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, sirru ilallah urjan wa makasir. Ayolah kembali kepada Allah, meskipun entah itu pincang, cacat, terseok-seok, pecah-pecah. Karena kalau kita berharap ideal, bisa jadi kita tidak bisa melakukan ibadah itu. Ya. Jadi kita ibadah itu semampu kita. Semampu kita. Gitu. Karena yang idealnya, apalagi di kultur-kultur kita ini, Ustaz, kalau berangkat umroh, berangkat haji, mau berangkat tasyakur. Ya. Terus gitu pulangnya beli oleh-oleh. Ya, sedekah. Dan undang banyak orang. Ya. Idealnya kan begitu. Ya, betul. Tapi banyak juga ini menghambat untuk menuju dua tanah suci ini. Ya memang ada pemikiran seperti itu, karena memang misal orang haji aja, kadang untuk oleh-olehnya itu melebihi biaya haji. Nah kalau misalnya hadiahnya sarung BHS gitu. Kalau udah tahu 100. Makanya. Belum kurmanya. Kadang kan ada hadiah itu loko, sarung, kemudian kan itu jadi kadang orang mau haji itu mesti mikir oleh-olehnya.
Saya pernah berhaji sama orang itu, sama jemaah saya itu 3.000, Pak. 3.000 orang yang datang. Ya datang. Masya Allah. Ya, betul. Terutama di desa ya. Iya. Desa dan adatnya yang masih kuat itu memang seperti itu. Kalau Malang ini Malang Selatan itu kan masih seperti itu. Teman saya yang dari Bantul itu, ya gitu, memang ceritanya banyak. Jadi ceritanya kalau nggak salah itu melebihi daripada biaya haji untuk hadiahnya. Ya, tapi bagus sebenarnya. Iya. Artinya itu kan sedekah, kemudian idkhalus surur gitu kan. Bagus. Silul arham. Karena itu justru seringkali menyebabkan seseorang untuk tidak melakukan inti dari proses menggugurkan kewajiban. Atau malah dia malah menunda ibadah itu. Betul. Gara-gara takutnya itu kan. Kalau yang ditunda umrah mungkin nggak begitu masalah. Kalau haji, karena hitungannya dia udah mampu. Betul. Kalau dia tunda karena menunggu bisa beli oleh-oleh itu kan jadi nggak tepat, ya kan? Karena apa? Kalau udah haji nggak haji kan bahayanya. Ya. Kembali kepada apa yang tadi Ustadz sampaikan, satu problem jamaah itu bisa jadi akan mempengaruhi satu rombongan. Ya bisa. Dan tadi Ustadz menyebutkan mungkin bisa jadi ini adalah dampak dari perilaku seseorang itu ketika di tanah air. Ya. Apa yang Anda antisipasikan kepada setiap grup ketika kecenderungan-kecenderungan itu ada? Biasanya begini, jadi yang saya biasanya lakukan dan sudah jadi pegangan bagi saya mengingatkan jamaah bahwa kita di sini adalah tamu Allah. Kita tamu Allah sudah seharusnya menjaga sikap. Kita di tanah haram. Seumpama kerajaan kita di istana raja. Kita harus menjaga sikap. Karena kita langsung ada di situ. Jangan sampai kita bertamu dan nggak sopan. Dalam keadaan apapun kita tetap harus menjaga adab-adab itu. Adab dulu dijaga. Betul. Dan mungkin ini juga jadi catatan semuanya, kalau tubu ilallahi taubatan nasuha memang harus diawali sedini mungkin, jadi tidak nunggu di sana atau banyak dari sini dulu. Betul ya, tadi itu kalau takut miniatur pembalasan ya maksudnya takutnya kan dari awal ya. Kalau takut ya segera memperbaiki diri, kemudian bersiap umroh, meminta ampun di sana karena langsung di tanah suci kan begitu. Bukan malah takut kemudian malah nggak jadi. Berarti kalau nggak jadi berarti memang masih bersiap untuk melakukan keburukan kan. Oke Ustaz, kita kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Siap. Buat yang suka menulis dan suka berbagi inspirasi, waktunya beribadah sekaligus menuliskan kisah bermakna dalam buku antologi bersama saya, Aulia Manaf. Yuk beribadah sekaligus menuliskan kisah berbuah hikmah pada 11-24 Oktober 2025. Pencarian makna Makkah Madinah, berbagi inspirasi dari hati. Oke, sahabat Inspirasi Baitullah, saya lanjutkan ke pembicaraan. Kita lanjutkan lagi pembicaraan dengan Ustadz Fahru Razi. Ustadz, saya tuh pernah ketemu teman itu yang jadi guide itu sampai dia memaksa jamaahnya masuk ke mataf, tempat tawaf, itu karena tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah mungkin kejadian-kejadian itu terjadi di Masjidil Haram? Sangat mungkin. Saya bilang sangat mungkin. Jadi keramat itu di sini saja ada. Apalagi di pusatnya tempat suci, yaitu di Tanah Haram. Itu sangat mungkin. Kenapa? Jadi kejadian-kejadian aneh di sana yang sesuai dengan amal seseorang itu masih sering terjadi. Dan itu salah satunya. Kenapa saya yakin sangat mungkin? Karena saya mengalami sendiri gitu. Gitu. Karena pada tahun 2000
Saya pernah mau haji wada, mau tawaf wada. Tawaf wada. Saya berangkat ke haram bersama teman saya satu. Saat itu mau masuk terowongan ke haram itu jalanan macet total, enggak gerak sama sekali. Nah, saat itu karena lama, saya nggak sabar. Kemudian dengan gaya kemelinti karena bisa sedikit bahasa Arab, tanya ke sopir, Kefal hal hada? Bagaimana jalan keluarnya? Saya nanya sampai 2 kali waktu itu. Lalu setelah tanya 2 kali, saya melangkahkan kaki turun dari mobil. Begitu kaki melangkah menapak trotoar, mobil jalan dengan sangat lancar. Tahu nggak apa artinya? Jalan keluarnya kamu harus jalan kaki ke Masjidil Haram. Jadi jangan main-main. Keramat di sini ada. Gitu. Itu benar-benar saya alami sendiri. Tapi ini bukan nakut-nakutin. Enggak, kembali ke tadi loh ya. Kembali ke tadi orang yang tertutup dari bisa melihat Ka'bah. Itu mungkin karena dari amaliyahnya. Itu sangat mungkin. Karena saya juga selain dari Mas Dani ini juga pernah mendengar cerita lain sama seperti itu. Iya. Orang nggak bisa melihat Ka'bah. Di Ka'bah. Bahkan ada jamaah itu yang kena kanker stadium 3 atau stadium 4 ya pernah itu. Itu kayak memang sudah meninggal di sana atau ternyata sembuh. Nah, jadi melihat dari itu, bagi yang takut kena konsekuensi hari pembalasan, sebaiknya segera taubat dan memperbaiki diri, bersiap menuju Baitullah, berdoa di tempat yang sangat suci, supaya menuju perbaikan dengan lebih cepat. Gitu. Tapi dari kasus-kasus selain peribadahan, apa yang sering ditanyakan oleh jamaah kepada Anda tentang kehidupan keseharian? Laundry kah? Oleh-oleh kah? Oleh-oleh. Ya biasalah. Oleh-oleh itu. Ya nggak cuma ibu-ibu saja, bapak-bapak juga kan. Misalnya ibu-ibunya nggak ikut, bapak-bapak juga ya menjadikan oleh-oleh untuk istrinya, untuk cucunya. Itu memang begitulah. Karena rata-rata memang sudah menyiapkan budget untuk oleh-oleh itu. Jadi kita ya senang aja kita ngantar jamaah untuk oleh-oleh itu. Apa yang Anda sampaikan kepada jamaah untuk menunjang aspek kemandirian? Maaf Ustaz, saya lihat kalau jamaah-jamaah di negara yang lain, banyak di antaranya tuh mereka mandiri. Maksudnya benar mereka dibimbing oleh guide. Tetapi banyak mereka tuh yang mandiri. Mandiri dalam segi apa itu? Aspek kesehariannya. Oh iya. Nah, seringkali saya juga melihat bahwa ini kok, apakah memang ini karena travel mempunyai kebijakan untuk melayani, contoh soal bagasi ya, beda ya antara satu travel dengan travel yang lain, itu kebijakan kita serahkan sih ya, masing-masing punya. Tapi saya lihat di negara-negara yang lain bahkan sampai jalannya jauh mereka terima, ada yang bawa sendiri juga nggak masalah. Sedangkan ada jamaah itu yang mintanya harus di depan kamar. Padahal kondisi hotel di Madinah atau Makkah itu kan juga berbeda. Maksudnya berbeda, tiap 1 bulan keberangkatan dengan bulan yang lain itu juga kepadatannya juga berbeda. Betul. Memang salah satu tantangan bagi guide atau mutawif itu memang menghadapi berbagai macam tipe jamaah. Dan saya kira itu sesuatu yang biasa saja. Apakah ini memang karakter orang Indonesia yang sudah terlalu sering diberi fasilitas oleh travel sehingga mereka cenderung manja? Mungkin harus didampingi terus gitu. Didampingi dalam keseharian? Iya. Tidak juga. Pengalaman saya biasanya mendampingi di awal saja. Jadi ketika mereka udah tahu jalan balik ke hotel, ya udah jalan sendiri. Jadi nggak harus setiap hari ada sih yang memang minta antar, tapi nggak selalu. Nggak selalu. Awalnya saja. Ya. Awal saja. Ketika udah hafal jalan balik ke hotel, ya jalan sendiri. Gitu. Ya paling yang merepotkan ya kalau nggak bisa balik itu kita jemput gitu aja. Terus terutama
tanda ya, tanda-tanda nama hotel. Tanda yang sana itu yang tanda sakti itu WC. WC. WC itu tanda patokan. Ngumpul di WC 3, ngumpul di WC 4, WC 8 itu kalau WC 1 2 kan nggak begitu kelihatan karena ada di sana ya, Ajiat Mas Sofyan ke sana ya. Ya, nah yang kelihatan tuh hanya WC 3. Jadi kalau daerah Ajiat Sud, Ajiat Mas Sofi, orang daerah ke sana hotelnya, itu biasanya patokannya WC 3. Tak tunggu di bawah WC 3. Ya udah gitu. Dan itu memang mudah kan? Ya. Karena memang itu yang nggak mirip gitu. Yang lain mirip semua gitu. Ya Ustaz, terima kasih. Nanti kawan-kawan kita akan ketemu kembali. Baik, dan sahabat inspirasi Batullah ini semoga menginspirasi kita semuanya untuk tetap teguh dalam keimanan kita dan selalu cinta kepada dunia tanah suci. Amin. Yang dicintai Rasulullah, yang dicintai Allah, yang dicintai kita semuanya, dan semoga kita dimampukan Allah untuk bisa menuju ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.